Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratihil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian sore tadi. Yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kelima ya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan thaharah. Kemudian pada sore hari ini kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan najis ya. Apa itu pengertian najis, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana ya cara ya untuk membersihkannya. Sebelum kita sampai kepada teknis ya atau tata cara bagaimana kita menghilangkan najis ya, tentunya kita harus kembali ingatkan pengertian antara najis dengan hadas ya. Jadi kalau najis adalah sesuatu kotoran yang wajib bagi seorang muslim untuk menghilangkannya. Ya. Kalau najis ini adalah sesuatu yang nampak. Ya. Karena itu adalah bentuknya kotoran, apakah cairan, apakah bentuknya benda padat. Ya. Sehingga di sana terlihat kalau itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan najis. Sedangkan hadas, ya, karena ini sifatnya kondisi atau keadaan seseorang, maka hadas itu sifatnya abstrak. Ya. Karena hadas itu sifatnya abstrak, maka dia tidak bisa dilihat. Ya. Nah, karena berkaitan dengan situasi atau berkaitan dengan kondisi. Tentunya seorang muslim sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat ya, dan juga orang-orang yang mutahhir ya, orang-orang yang senantiasa mensucikan diri ya. Karena senantiasa mensucikan diri, maka seseorang akan mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan najis ya, tentunya kalau kita kembali kepada hukum asal ya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci ya. Jadi hukum sesuatu itu pada dasarnya adalah suci. Apapun bentuknya, ya, hukum dasarnya adalah suci. Ya. Kemudian baru ketika terkena najis, ya, apakah itu najis dalam bentuk kencing atau kotoran tinja manusia ataupun juga dari binatang ya, maka tentunya kemudian apa yang ada pada tubuh kita itu menjadi apa? Menjadi najis karena ada sesuatu yang menempel. Ya. Karena ada sesuatu yang menempel pada tubuh kita, maka
dengan sendirinya kita sudah terkena najis ya. Termasuk juga najisnya kencing anak bayi ya. Ketika dia sudah berusia lebih dari 6 bulan ya, ketika sudah makan makanan yang lain ya selain ASI. Maka nanti akan berbeda ketika bayi yang sebelum makan makanan yang selain ASI. Artinya nanti akan punya hukum yang berbeda. Banyak orang cewek baru ke. Kemudian kalau kita berbicara tentang klasifikasi dari najis ya. Secara umum ya, najis itu dibagi menjadi 3 ya, ada najis yang mughalladzah yang berat, kemudian ada yang mutawassithah, kemudian ada yang mukhaffafah. Mukhaffafah itu yang ringan. Jadi kalau najis itu masuk kategori yang mughalladzah berat ya. Karena apa? Karena perlu perlakuan khusus untuk mensucikannya. Jadi kalau hadis itu masuk kategori mughalladzah berat ya. Maka untuk membersihkannya melalui satu cara yang spesifik ya. Karena apa? Karena najis itu adalah berat ininya. Dan ya cara melakukannya juga berbeda. Kemudian kalau yang najis mukhaffafah ringan ya. Anak bayi itu masuk yang ringan ya. Kalau yang mutawassithah yang sedang ya, itu yang merupakan najis yang posisinya antara mukhaffafah dan mughalladzah. Jadi dia tidak berat tetapi juga tidak ringan. Yang pertama kaitannya dengan hadis yang mughalladzah yang berat ya. Nah, jadi hadis yang berat ya. Ini adalah najis yang memerlukan satu cara khusus untuk apa? Untuk menghilangkan. Jadi ketika sebuah najis itu menempel pada diri seseorang, maka di sana ada perlakuan yang khusus, yang tentunya ini berbeda dengan perlakuan terhadap najis-najis yang lain. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Abi Hurairah ya, kaitannya dengan persoalan najis yang berat ini, bagaimana cara mensucikannya ya. Di dalam satu riwayat Rasulullah pernah menyampaikan dari Abu Hurairah, tahuru inna ahadikum idza walagha fihil qalb ayahsilu sab'a maratin aulahuna biturab. Ya. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, dari hadis Abu Hurairah, bahwa cara mensucikan bejana di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci sebanyak 7 kali dan awalnya dengan tanah. Ini kaitannya dengan apa? Dengan jilatan anjing. Nah, kemudian kaitannya dengan anjingnya, ya, di sini memang ada khilafiyah ya di kalangan para ulama. Ada yang kemudian menyatakan bahwa bagian anjing yang termasuk najis adalah jilatannya saja. Sementara bulu dan tubuh lainnya tetap dianggap suci sebagaimana hukum asal. Ini apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya, berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dalam hubungannya dengan anjing ini. Maka kalau kemudian ada orang yang berbeda pendapat ya, dan dia melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya di dalam Majmu' Fatawa,
di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwa yang najis itu adalah jilatannya saja, sementara bulu dan anggota tubuh lainnya tetap dianggap suci, ya, sebagaimana hukum asal. Tetapi kalau jumhur ulama, ya, menggunakan kaidah fikih, ya, ma harrama juz'uhu harrama kulhu, apa yang diharamkan sebagiannya otomatis dia akan diharamkan keseluruhannya, ya. Kalau jilatannya saja najis, apalagi dagingnya. Nah, ini yang lebih banyak dipakai oleh para ulama, ya. Jadi kalau ada yang kemudian berpendapat bahwa makan anjing itu tidak masalah, ya, ya, dia berkaitan dengan sebagian pendapat ulama. Ya. Tetapi kalau saya pribadi, ya, kalau jilatannya saja najis dan najisnya mughaladah, najis yang berat, bagaimana bisa dikatakan dagingnya itu mubah atau boleh? Nah, ini kan secara logika agak susah, ya. Kalau yang sebagiannya saja sudah beresiko dengan najis mughaladah, apalagi dengan apa? Dengan dagingnya. Nah, ini ketika kita berbicara tentang logika hukum yang berkenaan dengan persoalan anjing ini, ya. Karena dulu memang sempat heboh, ya, ada orang yang menyebarluaskan tulisan, ya, intinya tidak masalah kaitannya dengan anjing, gitu, ya. Tapi kalau kita kembali kepada logika, ya kalau sebagiannya saja najis, apalagi keseluruhannya. Itu kan logika yang kemudian bisa ditangkap dari kaidah fikih, ya. Ma harrama juz'uhu harrama kulhu. Apa yang diharamkan sebagiannya, maka tentunya diharamkan juga ke keseluruhannya. Nah, ini kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan najis yang mughaladah, najis yang berat. Kemudian bagaimana ketika ingin membersihkan, ya, membersihkan najis yang masuk kategori mughaladah. Ya. Jadi ketika kita ingin, ya, membersihkan najis yang mughaladah, ya, bagaimana kita membasuhnya, ya. Jadi yang pertama harus dipastikan dulu bekasnya itu sudah dicoba dibersihkan, ya. Baru ketika sudah dibersihkan, baru nanti apa? Nanti diawali dengan apa? Dengan debu, ya. Karena dalam penelitian medis, ya, dinyatakan bahwa hanya debu yang bisa dipakai untuk apa? Untuk membersihkan bakteri yang ditimbulkan oleh jilatan anjing. Artinya bakteri yang ditimbulkan oleh jilatan anjing itu tidak bisa dinetralisir selain dengan tanah. Ya. Ini dari hasil penelitian medis, ya, yang memberikan satu keterangan bahwa bakteri yang ditimbulkan oleh jilatan anjing itu hanya bisa dinetralisir oleh apa? Oleh tanah. Meskipun dia apa? Meskipun dicuci dengan sabun, deterjen, ya, ternyata belum bisa membunuh bakteri yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Jadi ketika itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan jilatan anjing, ya, maka salah satu cara adalah dengan apa? Dengan mengawalinya dengan tanah, ya. Jadi diusapkan dulu di tanah, ya. Kemudian baru nanti diguyur. Ya. Tentunya harus mengalir, ya. Jadi air itu harus posisinya mengalir, sehingga ketika posisi air mengalir, maka otomatis najisnya akan hilang berdasarkan posisi ketika air itu mengalir.
yang berkaitan dengan najis yang mughalathah yang paling berat ya. Kita insya Allah sih jarang ya mengalami, ya, tapi kalau suatu saat ya mengalami, tentunya kita harus tahu bagaimana cara membersihkannya. Kalau kita hidup di lingkungan yang relatif beragama, otomatis anjing tidak banyak berkeliaran, ya, tentunya ini relatif mengurangi ya resiko kita. Oke. Kemudian kaitannya dengan najis yang mutawasitoh ya, atau kita masuk yang mukhafafah dulu, yang ringan ya. Jadi ketika najis itu masuk kategori najis yang ringan ya, ini kebalikan dari mughalathah ya. Kalau yang mughalathah tadi masuk yang berat, kemudian kalau yang mukhafafah ini masuk yang ringan. Kemudian apa saja yang masuk kategori ya, yang najis mukhafafah, ini adalah air kencing bayi. Ya. Jadi air kencing bayi yang dia belum makan makanan yang cukup. Ya. Jadi ketika bayi itu belum makan makanan selain ASI, ya, maka dia akan lebih mudah untuk dibersihkan. Kenapa beda antara laki-laki dan perempuan? Ya, di dalam cara membersihkan, kalau laki-laki cukup diperciki, ya, sehingga kemudian membersihkan tempat yang kena, ya, mungkin kemudian diusap dengan dengan tisu basah ya, atau dengan kain basah, sehingga airnya itu kemudian kemudian bisa dihilangkan. Nah, kalau untuk yang perempuan harus dibasuh. Ini bedanya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang laki-laki itu cukup diperciki, setelah dipersiki kemudian diusap, ya, kemudian dikeringkan. Ini yang membedakan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Kemudian kaitannya dengan najis yang mutawasitoh. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus dihilangkan. Ya, misalnya kencing atau kotoran manusia atau kotoran hewan ya, yang dagingnya tidak halal dimakan. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Kotoran hewan tidak semuanya masuk najis. Apa yang kemudian menjadi dasar? Ya, ini satu riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah menyampaikan kaitannya dengan hal-hal yang najis. Ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya. Arada Nabi SAW ayab tabarros faqala intani bi thalathati ahjar. Fawajatu lahu hajaraini waratha khimar famsik al-hajaraini wa taraha arutha wa qala ya ritsun. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Nabi, di mana waktu itu Nabi bermaksud bersuci ya, setelah buang hajat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, waktu itu dalam perjalanan, Nabi kemudian meminta tolong carikan 3 buah batu untukku. Ya. Kemudian Abdullah mencari, ternyata baru mendapatkan 2 batu. Ya. Dan 1 kotoran keledai. Lalu Nabi mengambil yang 2 batu tadi. Ya. Kemudian yang seperti batu, tapi itu adalah kotoran keledai, kemudian dibuang oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kotoran ini adalah najis. Ya. Artinya apa? Daging yang tidak dimakan, maka dia najis.
Tetapi kalau daging yang dia dimakan, ya kayak kerbau, kemudian sapi, ya, kemudian ya, kambing, ya, maka tidak masuk dalam kategori najis ya kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan kotoran ini. Maka nanti akan berkaitan dengan hukum jual beli kotoran gitu ya. Hukum jual beli kotoran sapi misalnya, ini berkaitan dengan hukum ya dari kotoran ini. Karena ini adalah hal-hal yang sangat mendasar, maka perlu dipahami ketika kotoran hewan itu adalah kotoran yang dagingnya tidak dimakan, maka dia masuk kategori yang najis. Ya. Kemudian kalau dalam diri kita, ya, ada yang disebut dengan kotoran. Ya, kotoran itu ada dua macam. Ya. Ada yang dikenal dengan istilah kencing. Ya. Kemudian yang kedua adalah tinja. Ya. Kemudian berkaitan dengan apa yang mengenai tubuh kita ketika berkenaan dengan kotoran ini, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, di dalam hadis ya yang disampaikan oleh Abu Daud ya. Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-adha fa inna turab lahu tahur. Jika seseorang di antara kalian menginjak kotoran dengan alas kakinya, maka tanahlah yang nanti akan membersihkan. Artinya apa? Ketika kita dalam perjalanan, kemudian sandal kita mengenai kotoran, maka ketika kita menggosok-gosok ya di tanah, maka tanah itulah yang bisa apa? Menghilangkan kotoran. Ini kaitannya dengan kotoran yang menempel. Artinya bahwa ketika ada kotoran, maka harus ada apa? Harus ada yang dihilangkan. Artinya apa? Al-adha, kotoran yang mengganggu. Kalau misalnya ada air kencing, ya air kencing yang sempat misalnya terkena di celana harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan diguyur dengan air. Kalau apa yang menempel di celana kita adalah tinja, ya, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu. Berkenaan dengan najis daripada tinja ataupun dari kotoran yang ada pada diri kita, apa yang pernah disampaikan ya di dalam hadis yang saya kira sudah sering ya disampaikan kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh seorang badui waktu itu ya, yang Umar begitu marahnya ya, kita melihat kelakuannya. Apa yang kemudian disampaikan oleh hadis dari Anas ini, ana Arabiyan bala fil masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wala yusrimu. Qala falamma faragha bidalwi min ma'in fasabbahu alaih. Jadi ketika satu saat ya ada orang Badui itu kencing ya di masjid ya, lalu sebagian sahabat berdiri, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak langsung menarik ya orang itu, tapi beliau malah biarkan dulu, ya. Jangan hentikan kencingnya. Ya, baru setelah itu Nabi menyampaikan, tolong ambil satu ember lalu menyiram kencing tersebut. Nah, ya, tentunya ini menjadi satu bukti cara Nabi mengingatkan. Ini saya kira satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Tidak langsung main counter saja, tapi karena Nabi paham bahwa itu adalah
Badui yang dia masih belum paham bagaimana tata cara bertoharoh, maka Nabi tidak kemudian menghukum, ya, tapi kemudian mengingatkan. Kemudian kaitannya dengan bangkai, ya. Bagaimana bangkai binatang, tentunya pengertian bangkai, ya. Ini yang masuk kategori yang mutawasitoh, ya. Jadi pengertian bangkai itu adalah binatang yang mati begitu saja tanpa penyembelihan secara syar'i. Jadi apapun, ya, binatangnya, ketika dia tidak disembelih, maka dia bangkai. Maka kalau misalnya ada ayam tertabrak, ya, kemudian kita tidak ingin ayam itu jadi bangkai, maka kita segera mengambil pisau, dipotong lehernya, sampai dia kemudian bisa dipastikan mati. Nah, kalau kemudian ayam tadi masih sempat kita sembelih dengan kita menyebut nama Allah, maka ayam yang ketabrak tadi tidak masuk kategori bangkai. Kenapa? Karena masih sempat kita sembelih. Ya, masih menggelepar, kemudian kita segera ambil pisau, karena dekat rumah, langsung kemudian kita sembelih, maka itu tidak jadi bangkai. Tapi ketika binatang apapun, ya, yang tentunya dia tidak disembelih, ya, dengan cara-cara yang syar'i, maka itu masuk kategori najis yang mutawasitoh. Ya. Maka ketika di situ mutawasitoh, maka apa? Maka dihilangkan dulu dari apa? Dari sumbernya. Kemudian ada bangkai yang tidak masuk kategori yang diharamkan. Ya. Ini berkaitan dengan najis bangkai ikan dan belalang. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan dengan bangkai yang tidak diharamkan? Ya. Ahalat lana maitatani wadami wadamani fa amal maitatani fal khutu wal jarad wa amma ad-damani fal kibtu watihal. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh sahabat kaitannya dengan apa yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun menyatakan bahwa dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Sedangkan darah, ya, yang tidak diharamkan itu adalah hati dan limpa. Ya. Hati dan limpa, ya, itu sesuatu yang tidak diharamkan. Ya. Maka ketika ada binatang, ya, maka kita harus perhatikan betul, ya, kaitannya dengan binatang itu. Kemudian kaitannya dengan bangkai tadi, ya, yang tidak masuk kategori yang yang haram, ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, ya, seperti lalat, semut, lebah, ya. Gimana kaitannya dengan binatang atau hewan yang darahnya tidak mengalir. Kalau misalnya kita pegang cicak, gitu, ya, cicak, kemudian biasanya kan dia memutuskan ekornya, maka kita tidak akan tidak akan mendapati darah di dalam. Nah, kemudian bagaimana ketika ada kotoran yang seperti itu, ya, apakah kotoran dari lalat, semut, atau tadi cicak? Nabi menyampaikan, idza waqa'a adzabab fi inna'i ahadikum walyahmishu kullahu thumma yatrahu
fa inna fi ahadi janahihi syifa'un fi ini berkaitan dengan apa? Dengan lalat ini ya. Apabila seekor lalat itu jatuh di salah satu tempat minum kalian, maka celupkanlah lalat tersebut seluruhnya, kemudian buanglah. Sebab di salah satu sayap lalat ini terdapat racun penyakit. Makanya, kalau ini berkaitan dengan binatang, maka ini juga tidak termasuk yang diharamkan atau dinajiskan. Jadi bangkai yang hewan atau bangkai hewan yang darahnya itu tidak mengalir, maka dia tidak masuk kategori najis. Maka ketika kita sholat kejatuhan cicak, atau kita lagi sholat kemudian apa? Ada nyamuk ya, kemudian kita refleks menepuk ya, kemudian ada darah di situ, maka darah nyamuk itu tidak masuk kategori darah yang najis. Ini kaitannya dengan bangkai. Kemudian kita lanjutkan yang masih berkenaan dengan manusia ya. Selain kencing dan kotoran ya, maka ada juga untuk perempuan itu adalah darah haid. Jadi berkenaan dengan darah haid ya, tentunya sangat jelas bahwa darah haid itu adalah najis. Jadi satu saat Asma ya menceritakan tentang seorang wanita yang pernah mendatangi Nabi berkenaan dengan hal yang menyangkut darah haid yang menetes di pakaiannya. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, iktana yusibu sabaha min damil haid kaifa tasna ya. Jadi ketika ditanyakan ya oleh Asma kepada Rasulullah, bagaimana cara ya membersihkan darah haid itu, maka kemudian Rasulullah sampaikan, tahatu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tansuhu thumma tusollifihi. Jadi ketika ada seorang wanita yang haid kemudian mengenai pakaian ya orang lain ya, pakaian suaminya, kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan najisnya. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, tahutuhu ya, gosoklah, tsumma tuqrusuhu, kemudian keriklah pakaian tersebut ya. Jadi disuruh basahi kemudian gosok ya bekas itu ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan ya najisnya. Kemudian ketika tetap tidak juga hilang ya, meskipun sudah dikerok ya, kemudian apa sudah diberikan sabun ya, kok tetap ya tidak hilang, maka itu makfu ya. Ini ketika misalnya ada darah haid terkena kain sarung ya, maka ketika terkena kain sarung, maka kain sarung yang terkena darah haid itu harus dibersihkan dengan cara digosok ya. Kemudian setelah digosok atau dikerik ya, ternyata tidak bisa hilang ya. Karena tidak bisa hilang, maka ketika warna itu tetap ada di situ, maka tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena itu hal-hal yang sudah diupayakan untuk dihilangkan ya. Kaitannya dengan darah haid. Jadi ini masuk kategori yang mutawasitoh ya. Jadi dia harus sumbernya itu dihilangkan dulu. Nah, kemudian kaitannya dengan mazi dan wadi. Nah, apa yang membedakan antara
wadi dan mazi. Kalau sperma udah jelas ya, sperma itu akan keluar ketika seseorang berhubungan. Nah, kalau mazi dan mati ini sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau wadi itu adalah sesuatu yang keluar sudah kencing pada umumnya berwarna putih, ya, mirip mani. Namun berbeda tingkat kentalannya dengan wadi. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki itu kencing, kemudian setelah kencing itu diiringi dengan cairan ya, yang berwarna putih. Ya. Nah, maka ini masuk kategori wadi. Kemudian kalau mazi, ya, kalau mazi ini cairan berwarna putih ketika apa? Ketika seseorang berjumpa rayu dengan pasangannya. Ya. Jadi kada berjumpa rayu, maka itu wadi. Ya. Lagi bermain-main, kemudian keluar itu mazi. Tapi ketika kemudian masuk ke dalam kemaluan, maka itu masuk kategori mani. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu terkena wadi, ya, karena sama dengan air kencing posisinya, ya, maka dia juga harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Jadi kalau wadi itu dia keluarnya bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan air kencing. Maka otomatis apa? Dengan mengguyur kemaluan. Sedangkan mandi, ya, karena ini berkaitan dengan hubungan ya, suami istri, kalau sperma itu keluar ketika apa? Ketika berhubungan, kalau ini sebelum berhubungan. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan mazi? Ya. Jadi ada wadi, ada mazi. Ya. Karena mazi adalah najis sebagaimana terdapat perintah untuk membersihkan kemaluan. Karena apa? Karena dia keluarnya bersama, ya. Keluarnya bersama dengan apa? Dengan kemaluan ketika bersenda gurau dengan istri. Nah, jadi kalau mazi dia tidak mandi wajib, ya. Jadi kalau mazi, ya, dia tidak mandi wajib. Karena apa? Karena dia belum berhubungan. Jadi satu saat Ali bin Abi Thalib, ya, dia pernah menyampaikan kepada Nabi, ya, kuntu rajulan mada, ya. Aku ini termasuk orang yang sering keluar mazi. Wa kuntu astahi an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan aku merasa malu untuk menanyakan kepada Nabi. Ya. Limakan ibnati, maka kemudian sampaikan ke Fatimah, ya. Yasil dakarahu wa yatawaddo. Maka Nabi kemudian menyampaikan untuk mencuci kemaluannya, kemudian suruh ia berwudu. Nah, ya, jadi kalau mazi, ya, itu dengan berwudu. Ya. Jadi mazi dan wadi dua-duanya adalah najis. Nah, berbeda dengan sperma, ya. Sperma, mayoritas ulama menyatakan bahwa kaitannya dengan sperma itu suci. Ya. Karena apa? Karena prosesnya berbeda, ya, dengan mazi maupun dengan wadi. Ya, kalau dengan mati tadi, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah cukup dibersihkan, kemudian berwudu, ya, maka dia kemudian sudah kembali suci. Tapi kalau berhubungan suami istri, maka tentunya apa? Kewajiban mandi wajib. Ya. Ini yang perlu dibedakan antara wadi, mazi, dan mani. Ya. Dua-duanya adalah, ya,
Kalau wadi dan mazi, dua-duanya adalah najis. Ya. Tetapi kalau yang sperma, ya, itu mayoritas ulama menyatakan bahwa sperma itu hukumnya suci. Jadi Nabi suatu saat terkena di pakaiannya sperma. Kemudian apa? Kemudian Nabi menggosok-gosok ya pakaian yang terkena tadi dengan air. Kemudian setelah itu apa? Nabi menggunakan untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan apa? Dengan air kencing tadi. Ya, cukup diusap. Ya. Kalau yang kaitannya dengan sperma tadi tidak dicuci, ya, cukup diusap. Sementara kalau mazi dan wadi harus apa? Dihilangkan. Ya. Dihilangkan dengan diguyur. Ya. Sementara untuk mani cukup diusap. Maka ulama sepakat bahwa mani itu bukan sesuatu yang najis. Kalau mani itu adalah najis, tentunya kita semua adalah lahir dari sesuatu yang najis ya. Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang bisa kita terima. Ya. Maka kita lebih cenderung ya sepakat dengan mayoritas ulama bahwa air mani itu adalah suci. Ya, kenapa? Karena dia keluarnya bukan dengan cara yang biasa, ya. Karena ada hubungan suami istri. Ya. Maka perlakuannya pun berbeda dengan mazi dan wadi. Ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan najis ya, yang masuk mughaladah, kemudian juga mukhafafah, dan juga mutawasithah. Ini tadi beberapa hal yang berkaitan. Ya. Kemudian macam-macam najis sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ini bentuk-bentuknya. Ya. Ini. Ya, ada bangkai, ya. Bentuk-bentuk dari benda najis. Ya. Bangkai selain apa? Selain bangkai ikan dan belalang ya seperti yang tadi sudah sampaikan. Kemudian kaitannya dengan darah ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan darah? Ya misalnya kita tidak sengaja menggaruk ya. Kemudian darah itu keluar di tubuh kita sementara kita dalam posisi sholat. Maka ketika kita posisi sholat kemudian tidak sengaja ya menggaruk kemudian keluar darah, maka itu tidak masuk kategori yang mengganggu ya, ada makfu ya. Ketika kita tiba-tiba mengaruk, kemudian karena mungkin saking kuatnya kita mengaruk, kemudian keluar sedikit darah, maka itu tidak najis. Nah, kecuali luka ya, luka yang kemudian keluar darahnya, nah itu jelas ya, darahnya harus dibersihkan dulu. Misalnya kita terkena pisau, ya, maka harus kita bersihkan dulu luka itu. Ketika kita akan melaksanakan sholat ya, setelah kita bersihkan, baru kemudian misalnya kita plaster, baru kemudian boleh kita segera melaksanakan sholat. Begitu juga kaitannya dengan muntah ya, muntah bayi atau muntah orang dewasa, itu juga bagian dari najis. Kemudian bagaimana dengan alkohol? Ya, kaitannya dengan alkohol, seperti tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah suci. Ya, alkohol itu hukum asalnya itu adalah suci. Kemudian bagaimana ketika bercampur dengan misalnya parfum, ya, karena hukum asalnya asli ya sebetulnya tidak ada masalah, ya. Yang kemudian menjadi masalah ketika itu sudah menjadi minuman, ya, misalnya miras. Kalau itu sudah menjadi minuman, ya, maka itu adalah sesuatu yang berbeda, ya. Kalau alkohol itu suci, tetapi kalau sudah berubah menjadi miras, maka ini yang kemudian berbeda hukumnya. Ya. Jadi berbeda hukumnya ketika apa? Ketika sudah berubah menjadi miras.
Ya, tapi kalau alkohol sendiri kemudian kita pergunakan ketika kita sholat, maka kembali kepada hukum asal bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci. Karena hukum asal segala sesuatu itu suci, maka ketika kemudian menempel kepada tubuh kita, ya kemudian tidak apa? Tidak masalah. Karena apa? Karena alkohol itu suci. Tapi kalau sudah berubah menjadi misalnya bir atau yang lainnya, kan dia sudah berubah dari asalnya, sudah bercampur. Ya, maka ketika sudah bercampur, maka itu sudah hukumnya berubah. Tapi ketika masih barang yang asli, maka hukumnya tetap suci, kembali kepada hukum asal. Ya. Sehingga ketika parfum ada campurannya, ya, alkohol misalnya, maka tetap posisinya suci, ya, karena kembali kepada hukum asal. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemahaman kaitannya dengan bentuk-bentuk ya dari najis ya. Ada najis yang asalnya dari diri kita, apakah itu berupa darah haid, ya, apakah darah luka, apakah kemudian muntah ya, kemudian kencing, kemudian tinja, kemudian wadi, madi. Nah, ya. Ini hal-hal yang harus kita cermati betul ya, agar ketika kita sholat betul-betul posisi kita betul-betul toharoh ya. Toharoh dalam berbagai macam aspek ya, toharoh dari sisi niat kita suci, kemudian toharoh dari jasmani kita, kemudian juga toharoh dari tempat sholat kita, sehingga posisinya ketika kita beribadah kepada Allah dalam posisi suci, sebagaimana yang sudah Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Merespon dari materi yang telah Ustadz Zulhan tadi sampaikan, dari kolom chatting Zoom sampai detik ini belum ada yang masuk. Berikut juga dari WhatsApp grup juga belum ada respon dari jamaah sekalian. Monggo kepada para jamaah sekalian, jikalau ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin diperjelas terkait materi-materi yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Zulhan, silahkan disampaikan lewat tulisan, lewat chatting Zoom ataupun chatting dari grup WhatsApp. Karena saya yakin ternyata ada beberapa jamaah tadi yang izin untuk hadirnya di YouTube, bukan di forum Zoom. Sembari menunggu respon dari jamaah sekalian, mohon izin Tat, ini dari saya pribadi sambil mengisi kekosongan waktu yang ada. Mohon izin untuk dijelaskan terkait ini Tat, di masyarakat itu kan dipahami bahwa sentuhan antara putra dan putri waktu jamaah di masjid itu kan batal. Nah, itu sebenarnya bagaimana Tat, hukum sebenarnya? Mohon dijelaskan. Baik ya, berkenaan dengan bersentuhan ya. Ya, jadi kaitannya dengan hukum persentuhan. Ya. Bagi laki-laki yang yang bukan mahram ya. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu memang juga ada yang yang menyampaikan apakah sentuhan ya itu bisa membatalkan wudhu ya. Ini kan seringkali pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat ya. Kemudian kalau kita melihat hukum asalnya ya atau ayat yang dipakai ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6
Ya, di mana ada kalimat di sana dengan dua bacaan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini kan ada kalimat aula mastumunisa falam tajidu ma'am fatayamu syaitan thayyibah. Ya. Nah, istilah lamastum anisa, ya, menyentuh perempuan. Nah, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamum. Jadi secara redaksional ayat, itu secara zahir ayat, bahwa bersentuhan itu apa? Membatalkan wudu. Ya. Tapi ayat di atas tidak memberikan satu keterangan yang detail kaitannya dengan batalnya wudu. Apakah batalnya wudu itu kepada wanita yang sudah balik atau yang belum? Kemudian apakah wanita yang disentuh itu, ya, istrinya atau bukan? Nah, maka kemudian dari perbedaan cara membaca, ya, maka kemudian membedakan juga kaitannya dengan hukum yang berlaku. Ya. Kalau Imam Syafi'i, ya, itu memahami lamastumun di dalam zahir ayat tadi itu bersentuhan. Ya. Maka bersentuhan, maka membatalkan wudu. Ya. Itu pemahaman yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan juga para pengikutnya. Lamastum di situ bersentuhan. Nah, kemudian kalau yang dipahami oleh ulama yang lain seperti mazhab Hanafi, ya, lamastum di situ adalah bentuk majas, artinya bukan kata yang sebenarnya. Ya. Jadi mazhab Hanafi dan juga mazhab dari Imam Ahmad, ya, bahwa bersentuhan itu apa? Tidak membatalkan wudu. Ya. Bersentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Nah, kemarin saya ditanya anak saya kaitannya dengan hal ini. Kok saya pernah mendengar bahwa termasuk dengan istri juga batal. Nah, kalau istri itu sudah masuk menjadi mahram, ya. Nah, mahram itu ada mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu seperti ibu, ya, saudara laki perempuan, ya, bibi, itu kan mahram mu'abbad. Kemudian ada mahram yang sifatnya apa? Mu'aqqad, sementara. Ya. Ya, adik istri itu sifatnya apa? Mahram mu'aqqad, sementara. Ya. Kalau nanti istrinya sudah meninggal, maka dia dibolehkan untuk menikahi adik istri, ya, sementara. Ya. Maka mayoritas ulama lebih cenderung kepada pendapat makna jadi lamastumun nisa itu adalah apa? Bersentuhan dalam konteks berhubungan suami istri. Ya. Maka kalau berhubungan suami istri, maka itu menjadi sesuatu yang membatalkan, ya, otomatis itu. Ya. Kemudian kaitannya dengan istri. Nah, bagaimana ketika kita bersentuhan dengan, kita sudah wudu, kemudian bersentuhan dengan istri. Ya. Tadinya ini didasarkan kepada riwayat yang pernah disampaikan dari Aisyah, ya, bahwa ketika aku sedang tidur di depan Rasulullah, ya, dan kakiku berada pada arah kiblat, ya, jadi kaki Aisyah waktu itu menjelujur, ya, ke arah kiblat. Ya. Maka ketika Rasulullah sujud, beliau sentuh kaki sehingga kemudian apa? Kaki Aisyah itu digesernya. Nah, ya.
Sehingga kemudian dari riwayat itu membuktikan bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Ya, kaitannya dengan istri ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Aisyah juga, bahwa Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa wudhu lagi. Nah, jadi kalau suami istri itu tidak masalah. Ya. Ya. Kemudian kaitannya dengan sentuhan yang lain juga tidak masalah, tidak membatalkan. Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi dan juga Imam Ahmad, ya, tidaklah membatalkan wudhu secara mutlak. Bahkan beliau sampaikan walaupun sentuhan itu dilakukan dengan syahwat. Ya. Ya. Jadi dari sini sudah sangat jelas ya, bahwa ketika pemahaman kaitannya dengan dengan lamastum itu dibaca pendek, maka pemahamannya adalah sentuhan. Tapi kalau lamastum dibaca panjang, maknanya adalah berhubungan suami istri. Maka beda panjang pendek dalam membaca lamastum itu yang kemudian menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Kalau yang membaca pendek lamastum itu menganggap bahwa bersentuhan itu membatalkan. Ya, sementara yang memandang dengan bacaan yang panjang lamastum itu adalah yang dimaksud itu adalah bersentuhan yang kemudian menyebabkan mandi wajib. Nah, ini dua hal yang selama ini kadang-kala ada informasi yang kurang tepat ya. Jadi kalau saya lebih cenderung pemahaman lamastum itu dengan pemahaman yang mayoritas ulama ya, bahwa bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan. Ya. Kalau yang mahram tentunya tidak ada masalah kan. Seperti tadi Rasulullah pernah menyingkirkan kaki Aisyah ketika beliau sedang salat malam. Begitu juga Nabi pernah mencium ya sebagian istrinya, kemudian Nabi keluar untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Yeah, maka itu yang harus dicermati karena sering beredar di masyarakat bahwa dengan istri pun batal gitu kan. Tentunya tidak ya. Karena pendapat dalam imam-imam yang lain itu tidak seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i memang mengatakan bahwa menyentuh wanita wajib wudhu secara mutlak. Ya. Kalau Imam Malik, kalau dengan syahwat. Kalau Imam Abu Hanifah, ya walau dengan syahwat, kalau hanya bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Nah, ya. Kalau saya lebih cenderung ke pendapat yang itu tadi, lamastum dibaca panjang sehingga kalau hanya bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Sehingga kalau yang kekeh pokoknya batal ya sudah silakan. Kalau pengen mengikuti yang seperti itu silakan. Ya. Nah kalau kemudian kita misalnya kita dalam perjalanan ya, kemudian kita bersentuhan, sementara kendaraan misalnya di kereta ya begitu padat ya. Nah sementara kita mau sholat di kereta karena butuh waktu ya, misalnya waktu maghrib kan pendek waktunya. Nah, kalau kemudian bersentuhan ini menjadi sesuatu yang membatalkan, kan akan menyulitkan. Misalnya perjalanan dari Jakarta ke Depok itu kan, kalau sudah pulang kerja itu kan Masya Allah, ya, padatnya luar biasa. Ini tentunya akan masyakoh, akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah. Nggih. Jazakallah Tat. Nyambung Tat terkait najis begitu. Ini dari Aisyah. Pertanyaan dilewatkan WhatsApp. Assalamualaikum Tat. Izin bertanya. Apabila kita baru tahu kalau di pakaian kita itu terdapat najis, itu setelah sholat selesai.
Apakah kita harus mengulang sholat tersebut? Yang selanjutnya adalah apakah keputihan itu termasuk najis atau tidak? Gitu. Matur nuwun. Jadi kaitannya dengan ketahuan kita najis setelah selesai, selama waktunya masih ada, maka kita wajib mengulangi sholat. Ya. Kalau waktunya masih ada, kita wajib mengulangi sholat. Tetapi kalau kita mau mengulangi sholat, ternyata sudah datang ya waktu sholat berikutnya, maka tidak wajib mengganti. Tapi ketika masih ada kesempatan untuk sholat lagi, maka diwajibkan untuk mengganti sholat. Ya, ketika baru tahu kalau pakaiannya terkena najis. Kemudian yang kedua kaitannya dengan keputihan ya. Jadi kebutuhan itu kan sama posisinya darah cairan yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Ya. Maka ketika seorang keputihan, maka ketika dia berwudu, maka dia bersihkan dulu, kemudian pasang dilapis dengan panty liner, segera melaksanakan sholat. Ya. Segera melaksanakan sholat ya. Jadi posisinya sama seperti mazi tadi ya. Jadi dibersihkan, kemudian baru melaksanakan sholat ya. Jadi keputihan itu sama seperti wadi tadi. Jadi dia dibersihkan kemaluannya, kemudian berwudu ya. Setelah dilapis, kalau perempuan dengan panty liner, baru segera, tidak boleh lagi menunda sholat. Ya. Begitu juga darah istihadah itu ya. Keputihan itu kan masuk kategori istihadah. Ya. Nah, posisinya sama dengan darah haid sehingga harus dibersihkan dulu. Kemudian baru melaksanakan sholat karena dia juga masuk kategori najis. Ya. Cuma jangan menunda. Ya. Jadi kalau seorang wanita itu istihadah, maka begitu setelah dibersihkan, kemudian berwudu segera melaksanakan sholat, jangan menunda sholat. Gitu. Sekolah nyambung ini dari pertanyaan Isnaini Nur. Ustadz izin bertanya, apakah kalau kita menyentuh bulu dari anjing itu termasuk juga najis? Ya. Kalau yang berkaitan dengan dengan tadi kaidah yang maharoma ya. Jus haromakulu. Kalau sebagiannya saja najis, berarti keseluruhannya juga najis ya. Mafhumnya begitu. Ya. Jadi kalau sebagiannya saja najis, ya keseluruhan ya termasuk bulunya, kulitnya ya. Itu pemahaman ulama yang mengambil kaidah itu. Tetapi kalau Ibnu Taimiyah tadi menganggap yang najis itu hanya air liurnya, sehingga bulu dan kulitnya tidak. Nah, tapi ini pendapat yang jarang dipakai ya Ibnu Taimiyah. Kalau mayoritas ulama ya kembali kepada kaidah tadi, maharama jismuhu harama kulhu. Ya, kalau sebagiannya saja najis, otomatis kalau seluruhannya juga najis. Nah, ini, ya. Ibnu Taimiyah memberikan pernyataan seperti itu. Ya. Tapi mayoritas ulama tetap menggunakan kaidah itu tadi, maharama jisumu harama kulhu, apa yang diharamkan sebagainya otomatis keseluruhannya. Maka daging anjing juga haram, orang air liurnya saja masuk kategori najis yang muladzah, yang paling berat kan dibandingkan hadis-hadis najis-najis yang lain. Bagaimana kemudian bisa dihalalkan? Nggih, jazakallah Tat. Ini pertanyaan terakhir yang masuk Tat untuk sesi sore kali ini dari Fitri Ramadhani. Pada produk skincare itu ada beberapa yang mencantumkan komposisi snail atau bekicot. Nah, yang dipakai adalah lendirnya. Nah, lendir bekicot tersebut apakah masuk ke dalam kategori najis atau tidak? Tat. Termasuk juga ini yang dari pecinta kucing. Kucing, hidungnya kucing itu apakah juga najis Tat? Jadi berkaitan dengan tadi salah satu komponen ya dari
kosmetik, ya, air liur, bekicot. Ya. Bekicot itu hukumnya tergantung kepada orang. Kalau dia jijik, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia tidak jijik, maka boleh. Ya, maka kalau kita di Jawa Timur itu ada sate bekicot. Karena hampir mirip ya, karena saya pernah makan ya, mirip-mirip sate ayam. Maka hukumnya sama kayak ini, kayak itu apa namanya yang panjang itu, belut. Belut di satu daerah itu haram. Karena apa? Karena dia jijik. Jadi yang mengharamkan itu karena jijiknya, bukan belutnya itu sendiri. Sama halnya tadi, ya, bekicot tadi. Kalau di situ sepakat bahwa itu konsumsi, karena nutrisinya kan cukup tinggi ya bekicot itu. Ya. Karena saya juga pernah masak bekicot ya. Memang harus berlapis ya, membersihkan itunya kan, lendirnya. Yeah. Ya. Jadi karena hukum dasarnya itu boleh, ya, kecuali yang jijik. Nah, kalau orang jijik berarti menempel hukumnya, maka otomatis dia tidak diperbolehkan menggunakan itu. Kalau dia tidak menganggap itu jijik, maka karena hukumnya asalnya kan tidak haram itu kan. Yang menjadi haram atau tidak karena jijiknya tadi. Ya, jadi penggunaan itu tergantung kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu merasa jijik dengan bekicot, maka penggunaan liur itu juga menjadi haram untuk dirinya. Bukan untuk orang lain, tapi haram untuk dirinya. Ya, jadi berlaku secara spesifik. Untuk orang lain, kalau orang lain menganggap itu bukan sesuatu yang menjijikkan, biasa saja. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan apa? Anjing, dengan kucing, Tot. Kucing ya. Kalau misal kita mencium kucing setelah wudu, misal. Nah, ya. Jadi kucing itu meskipun tidak najis, tapi itu sesuatu yang dibolehkan. Ya. Ya. Kadang maka kalau kita lihat istilah Abu Hurairah ya, sosok yang sangat senang dengan kucing, bahkan Rasulullah sendiri juga suka dengan kucing ya. Jadi yang di najis itu adalah kotorannya ya, kotorannya itu najis, kemudian juga kencingnya juga najis ya. Jadi kucing itu, kalau kucingnya sendiri tidak, meskipun tidak dimakan, tapi dia tidak najis. Ini berbeda dengan anjing ya. Kucing ini berbeda dengan anjing. Nggih, jazakallah Tat atas respon yang telah diberikan. Dari pertanyaan yang masuk, alhamdulillah semuanya sudah terfasilitasi begitu. Dan alhamdulillah hari ini ada 20 orang yang tergabung dalam forum kita di sore kali ini. Nggih, mungkin itu dari kajian intensif virtual kita untuk kelas ibadah di pertemuan kelima ini. Mohon izin, berarti kita akhirkan sesi kita di sore kali ini. Tapi sebelum saya akhirkan, mohon izin kepada para jamaah sekalian, mohon dicek kembali presensi yang telah kami bagikan di grup WhatsApp untuk memudahkan kami dalam merekapitulasi kehadiran para jamaah sekalian. Untuk selanjutnya mohon dikondisikan, nggih, karena tadi di awal-awal kok baru 10 orang, mohon untuk selanjutnya sedikit lebih diawalkan kehadirannya agar lebih bisa ya totalitas dalam menerima dan menyimak materi yang diberikan oleh Ustadz. Ini berlaku untuk semua kelas, bukan cuma kelas ibadah saja. Oke, mungkin itu sedikit yang saya garis bawahi untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang telah tadi disampaikan oleh Ustadz Zulhan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan ke depannya. Mungkin itu. Mari kita akhirkan pertemuan kita pada sore kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, banyak kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.